Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, 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 baik. Jadi di video kali ini kita mau bahas-bahas soal batu empedu lagi guys. Mau nelpon-nelpon, curhat-curhat batu empedu. Buat kalian yang sudah DM saya, tapi saya belum balas-balas, harap dimaklumi ya guys. Sabar, sabar, sabar. Pokoknya sabar aja guys. Sebenarnya jawaban yang kalian cari tuh, bentar. Berisik. Sebenarnya jawaban yang kalian cari itu udah ada di video-video saya ya soal ngebahas batu empedu. Seperti soal makanan-makanan apa yang harus dimakan, yang harus dihindari itu udah ada di video, guys. Jadi kalau aku belum balas DM-nya harap dimaklumi. Karena aku utamain untuk orang-orang yang mau nelpon-nelponan sama aku ya, yang mau curhat-curhat soal batu empedu. Kalau kalian mau telepon-teleponan, itu langsung aja cerita di DM ya, cerita singkat tentang pengalaman yang kalian alami, yang kalian rasakan, terus yang kalian keluhkan, dan tinggalin nomor HP. Jadi ketika aku udah ada waktu, aku langsung telepon, dan misalkan aku teleponnya ke DM nggak diangkat, aku teleponnya langsung ke nomor HP itu gitu loh. Ya guys, karena ada yang nggak tinggalin nomor HP sehingga aku sulit menghubungi ketika aku pas ada waktu pas nelpon, aku susah hubungi gitu loh guys, nggak ada nomor HP-nya. Jadi alangkah baiknya kalian juga bisa tinggalin nomor HP ya guys. Oke, kita langsung saja telepon. Aku udah janjian tadi nelpon ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya guys, ada banyak banget yang nge-DM saya, tapi belum saya bales. Karena saya tuh kalau bales satu-satu, semuanya aku ladenin, aku nggak bisa kerjain kegiatan aku yang lain guys. Tapi yang jelas jawaban yang kalian cari itu sebenarnya sudah ada di semua video aku. Kalau kalian nonton cuma satu video, iya pasti nggak akan nemu jawabannya. Kalau ada waktu senggang, kalian bisa nonton semua video aku di playlist ya. Udah aku rangkum khusus yang untuk batu empedu itu di playlist sembuh tanpa operasi. Oh iya, aku kan setiap hari live ya guys. Kalian bisa kok kita sharing-sharing di komentar, di kolom komentar di live. Nanti pasti aku baca dan aku bisa jawab. Waduh, mati guys. Aku punya lampu. Nggak apa-apa ya, gelap kayak gini ya. Gelap nggak? Nggak kan? Nggak apa ya. Oke, guys, kalian bisa gabung di setiap live aku ya, setiap hari bisa tanyain, sharing-sharing soal batu empedu juga boleh. Kanida ini langsung absen di kolom komentar live. Katanya mau ditelepon juga dong sama aku untuk sharing soal batu empedu. Oke, aku bilang tinggalin nomor HP di DM ya. Nanti aku bakalan telepon, tapi nggak langsung hari ini. Ya, ada juga yang sampai nunggu sebulan loh, guys. Tapi Kanida ini 2 hari udah aku telepon. Aku doain yang nonton video ini sehat selalu ya, yang masih berjuang, segera sembuh dari batu empedu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kak Suaraku Len. jelas nggak Kak? Jelas, jelas. Suara Oke. saya jelas? Oh ya, jelas nih. Jelas. Alhamdulillah. Gimana nih Kak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi aku manggilnya dengan Kak siapa nih? Aku sekalian record tag video ya Kak, supaya bisa memotivasi teman-teman yang lain juga. Oh, begitu. Iya, iya. Enggak, justru saya tuh pengen sharing ini, mau nanya-nanya itu, Apa? Kak. Batu empedu? Yang dulu. Iya. Iya, boleh. Boleh. Jadi Ih, pengalamannya Kanida apa yang dirasain, itu juga biasanya kan ada yang teman-teman yang lain juga kan biasanya ngerasain, oh iya ternyata sama. Jadi mereka semoga mereka dapat inspirasi dari sini, mereka semangat juga dari sini, kayak gitu. begitu. Iya, Mm-mm. iya, iya. Namanya mau disamarkan atau nggak usah? Nggak usah, Nggak nggak usah. apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi aku manggilnya sama siapa ini? Nida, Nida. Kanida. Kak Nida apa? Iya. Oke, Kanida, gimana nih? Apa yang dirasain? Apa keluhannya? Boleh nggak cerita dari awal? Oh iya, jadi gini Kak. Saya kan awalnya kena itu ya, kayak asam gitu ya, asam lambung ya. Mm-mm. Nah ceritanya tuh kemarin tuh
saya itu kayak perut tuh melilit gitu, sakit, perih gitu. Dikira saya tuh asam lambungnya kambuh. Kapan itu, Kak? Kalau boleh tahu, kapan? Kan ya berarti udah sebulan yang lalu berarti. Oh, Sebulan berarti yang lalu. baru. Baru ya. Baru. Makanya saya pengen butuh ini banget lah. Butuh support. Sebulan, sebulan lebih saya deh. Hampir mau sebulan sebulan setengah lah. Sebulan setengah itu Berat baru ngerasa perihnya ya. Oktober berarti ya? Oktober 2024. Iya benar. Oke. Ngerasain. Terus saya minum obat lambung kan, ternyata nggak reda-reda tuh sampai sukralfat itu kan biasanya kalau pakai sukralfat itu kan langsung reda ya biasanya kan, kayak istilahnya paten gitulah ya kayak. Terus itu nggak melilit terus tiap hari kak, itu hampir saya ngerasain tuh hampir hampir 10 hari lebih kali saya ngerasain itu. Tapi nggak ke dokter? Ya itu akhirnya saya pas udah minum sukralfat itu nggak reda-reda, saya ke dokter dikasih obat lambung lagi yang itu tuh yang apa antasida sama omeprazole ya. Saya sampai 2 kali balik ke dokter umum loh kak. Bolak-balik dokter umum 2 kali. 2 kali, iya masih rasanya yang sama kan. Terus katanya kalau masih rasanya yang sama mau disuntik gitu. Pas ke sana itu apa namanya sudah mendingan, tapi jadi dokter nggak jadi nyuntik gitu lambung gitu. Terus saya diperiksakan perutnya, diperiksa gitu. Pas diperiksa katanya kata dokter umumnya bilangnya nggak tapi nggak kenapa kok, katanya bilang begitu. Itu hanya asam lambungnya kambuh katanya. Jadi nggak usah banyak pikiran, gini gitulah kak begitu biasa. Terus saya bilang ke dokter umum, saya bilang gini, tapi saya merasa nggak nyaman banget dok, perut saya tuh kering, kadang-kadang panas gitu, nyampe perut bawah kanan itu loh kak. Biasanya kayak gitu ya, gitu ya, kakak gitu nggak dulu? Iya betul. Apalagi yang dirasain tuh gejalanya? Coba lebih teliti lagi. Ingat nggak? Lebih ini perut kanan di bawah rusuk gitu loh, di bawah rusuk. Gitu. Terus perih melilit gitu kan, terus panas kak, kalau saya ada panasnya, jadi kayak ngerasa panas gitu perutnya. Begitu nggak? Iya kan begitu. Ada begah nggak? Ada begah nggak? Oh nggak, kalau panas. Terus nyampe perut kanan bawah itu nggak nyaman banget gitu. Takutnya naudzubillah ya, takutnya usus buntu kan, pikirannya begitu, takutnya saya. Sampai di punggung nggak sakitnya? Ya sampai ke punggung, terus nggak apa-apa gitu kan. Terus kan kata saya, tapi saya nggak nyaman begini. Terus kata dokternya, yaudah supaya ibu tenang, ini deh USG aja, kan bilang begitu. Oh yaudah saya USG aja deh, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pindah ke spesialis dalam, periksa gitu. Berapa hari, 2 hari kemudian kayaknya deh, periksa ke spesialis dalam gitu, dicek lab dulu tuh, dikira takutnya apa tipes ya. Takutnya tipes, tapi alhamdulillah ternyata hasilnya negatif, nggak ada tipes gitu. Saya bilang lagi, tapi perut saya yang sebelah kanan bawah saya nggak enak banget dokter, saya bilang gitu, nggak nyaman, sakit, nyampe ke ini, nggak ke punggung, ke belakang gitu. Iya saya bilang begitu. Panas Tapi nggak? saya takutnya Ini badannya panas nggak? Oh, kayak meriang-meriang gitu ya, kayak panas dingin gitu ya. Enak, iya. Sempat dites suhunya? Oh, tapi waktu pas dites suhunya sih normal kan. Maksudnya sebelumnya rasain gitu. Dada sesak nggak? Kayak nafasnya? Iya, kayak begah gitu ya, nyesek gitu ya. Iya. Oke. Terus ingat nggak ketika itu terjadi ada salah makan atau sempat stres atau sempat kepikiran atau itu? Oh iya. Sangat banget. Masih ingat? Saya bisa kepikiran banget itu, pikiran adalah pokoknya ada masalah lah ya, stres gitu ya. Nangis sampai gitu. Pengennya sih ya nggak ini ya, apa namanya, nggak terlalu dipikirkan, tapi ya begitulah. Bukan karena salah makan ya? Salah makan juga ya kali ya kak, ceritanya habis perut kosong terus makan pakai sate itu, habis itu
es ya, es. Mm-mm. Itu mulai dari situ tuh, mulai Oh, perih-perihnya, Kak. oke. Iya, terus Mm-mm. semenjak ngerasain asam lambung itu nggak tahu, mungkin sebenarnya bukan asam lambung kali ya, Kak. Mungkin mungkin emang dari situ, dari batu kali ya, Kak. Oh, oke. Oh, kalau Jadi, untuk berat badan hmm, kan itu di akhir ya. Oke, lanjut nggak? Cerita dulu aja lah. apa? Jadi saya itu apa namanya pas habis itu tuh di tes lab itu kan hasilnya negatif kan dikiranya tipes. Nah akhirnya disuruh USG, ternyata hasil USG-nya itu kak saya ada batunya, ternyata di empedunya 0,9. Kalau 0,9 itu termasuk kecil atau sedang atau gede kak? Iya, termasuk udah besar sih. Mau 1 sentimeter kan berarti? Iya 0,9. Tapi satu. Nggak tahu ya, cuma tulisannya di situ hasilnya beberapa gitu tapi nggak disebutin. Oke. Nah, beberapa gitu di hasil ininya ya, di hasil OSG-nya gitu, di tulisan hasilnya. Oke. Terus kata dokter gini, apa namanya, yuk, insya Allah nih saya kasih obat dulu nih. Jadi saya dikasih obat dokter yang untuk perih itu untuk seminggu. Nah, untuk batunya katanya buat sebulan, sehari satu gitu. Emang kakak gitu ya kak? Sehari satu ya? Aku awal-awal 3 kali sih. Masih inget nggak Oh nama sehari obatnya apa? masih yang Amira ambil obatnya Umi dong. Ambil obatnya Umi yang tiap hari minum. Tolong ya. Itu dikasihnya sampai berapa hari tuh? Kenapa kak? Dikasihnya sampai berapa hari? Untuk berapa hari? Katanya untuk sebulan yang buat empedunya. Oke. Kan dokter kan di situ resepnya kan satu kali satu berarti kan sehari satu ya. Sehari Mm-mm. satu. Mm-mm. Tapi kok kenapa dokter ngasihnya 60 ya kak? Berarti untuk 2 bulan ya sebenarnya. Iya, tapi katanya ini untuk sebulan ya begitu. Pas saya belum habis obatnya sih bilangnya satunya lagi. Oh Satunya iya lagi. ya, jadi bingung ya. Dikasihnya Iya, dikasihnya 60, tapi katanya ini dihabiskan sebulan gitu ya berarti. iya, ini untuk sebulan begitu. Untuk Atau sebulan. bagian apoteker salah ngasih ininya. Enggak, emang ngomongin itunya juga satu kali sehari satu kali. Sehari satu kali. Sehari kali terus saya juga denger denger dokternya bilang sehari satu kali gitu. Oh, Tapi eh, dikasihnya 60. Makanya saya kalau lihat-lihat komen-komenan kok kebanyakan kebanyakan pada 2 kali ya kak. Itu kenapa saya satu kali gitu? Apa? Tapi saya pikir lagi yang lebih tahu dokter saya bilang saya pikir saya begitu. mm-mm, Jadi saya turutin aja sehari satu minumnya kak. mm-mm, mm-mm. Nggak apa-apa, yang penting jangan sampai bolong ya. Jangan sampai 1 hari itu nggak minum gitu. Oh begitu ya. Mm-mm. Tapi misalkan di sini kan indikasinya itu kan disuruhnya pagi ya, berarti harus pagi terus gitu. Apa harus malam Ya, boleh atau gimana? ya kalau bisa pagi ya udah pagi aja terus. Tapi kalau misalkan telat ya pagi mungkin lupa atau nggak sempet. Pokoknya kalau bisa sih jangan sampai nggak sempet ya. Ya. Istilahnya kalau misalkan meleset ya pagi nggak minum berarti ya udah siang Oh gitu. begitu ya. Mending Oh, iya yang misalkan penting jangan sampai bolong. oh gitu ya. Kalau misal ini kak, kalau misal kita saum nih puasa Senin Kamis misalkan ya, itu gimana minumnya? Subuh Apa mau pas mau sahur, apa setelah buka? pas mau sahur aja. Kan awalnya Oh, pagi kan, berarti ini mau sahur. ya, Kalau pas mau sahur awalnya. ternyata lupa, ya udah pas bukanya. Oh, yang penting intinya jangan ketinggalan gitu ya, Iya, satu-satu. betul. Diatur lah gimana caranya. Hmm, Jangan sampai ketinggalan lah, jangan sampai 1 hari itu bolong. Karena waktu dulu saya kan 3 kali sehari. Nah, ketika mm-mm. malam, kan sahur kan bulan Ramadan kan. Aku tanya dokter, dok, dok gimana nanti pola minum obatnya? Ya udah diganti malam. Jadi siang diganti malam. Jadi kayak habis buka puasa sama nanti tengah malam sama sahur kayak gitu. Oh gitu. Mm-mm. Tapi kok kakak malah 3 kali ya? Itu nama obatnya apa kak? Kak, saya tadi ini yang urso apa sih nih? Urso lah ya. Urso. Iya, yang urso itu loh, yang
ursodeoxycholic acid. Bacanya susah panjang ya. Heeh, Aku punya iya. Urdaflak, kalau enggak Estasor, karena aku kan waktu itu sempat periksa di dua dokter. Nah, dokter pertama itu ngasihnya Estasor, dokter yang kedua ngasihnya Urdaflak. Tapi aku Oh, lanjutnya lebih panjang yang dokter kedua itu. hmm. Maksudnya aku lebih rutin ke dokter yang kedua, jadi aku pakainya Urdaflak. Tapi kalau obat di apotek habis, aku nyarinya Estasor gitu. Oh, begitu ya. Mm, Berarti kakak kalau misalkan habis gitu nggak ke dokter lagi gitu, enggak, aku cuman beli di. betul beli di apotek. Oh, Itu juga saran berarti dari dokter. oh Berarti kan gitu udah ya. Berarti diizinin dong, ya kan? ya iya. Berarti saya gimana nih dong kak? Tadi saya kan dikasihnya 1 kali 1 nih. Coba adik ini dikasihnya 60 gitu. Apa saya nanti sebulan balik lagi ke sana atau habisin 2 bulan? Mendingan habisin aja dulu 2 bulan ya. Tapi sebelum habis, kalau bisa. Sebelum habis, udah periksa supaya nanti next Mm-mm. misalkan nih, ya mudah-mudahan langsung bersih ya. Tapi kalau misalkan masih ada batunya, supaya dikasih obat lagi, minta obat lagi gitu. Dan saya Mm. ini ikhtiar yang pakai jus. Awalnya saya pakai jus tuh kak, lihat kayak gitu, Di, lihat komen-komentar yang katanya pada ikhtiar pakai jus apel ya. Heeh. Jus apel Nah apa saya itu terapi apel? awal, itu terapi ya namanya ya. Kalau terapi apel itu yang dilakukan 6 hari. Terakhirnya minum garam Inggris sama jeruk lemon, minyak zaitun, itu namanya terapi apel. Tapi kalau minum jus apel berarti cuman minum doang. Cuman minum jus apel doang setiap hari gitu dirutinin. Airin gitu, airnya gitu. Airnya. Kalau yang jus, kalau terapi apel berarti sekali nambah ampasnya. Sama jus apel juga, cuman di akhir di hari kelima atau hari keenam itu dilakukan minum garam Inggris, sama minum minyak zaitun, ada minum jeruk lemon, gitu. Nah itu nanti hari selanjutnya diulangi lagi begitu juga Nggak usah, atau cukup gimana? 1 kali aja itu, mungkin nanti selang 3 bulan kemudian kalau mau diulang silakan gitu. Oh, nah dulu dulu Kak Leli gimana tuh Kak? Pengalaman Kakak gimana? Aku Maksudnya, sempat 2 kali ngelakuin itu. hmm, enggak Kakak dulu berapa Kak? Mohon maaf Kak, itunya batunya. Aku dulu banyak banget, hampir penuh ya sekantong. Kalau pernah lihat video short aku yang paling pertama, nah itu aku ada videoin tuh dari awal aku USG sampai aku bersih, aku tunjukin di situ kelihatan banget. Untuk ukurannya yang paling gede sekitar 0,6. Oh berarti masih kecil-kecil ya Kak, cuman banyak ya. Iya, Hmm, iya jadi apa namanya? Saya makan juga takut tuh awal-awal Kak, takut ya takut gitu. tapi tapi setelah ke dokter kan udah minum obat nih. Iya, Terus gimana tadi gejala-gejalanya itu? ini semakin kesini semakin berkurang, semakin kayak tadinya kan kayak apa namanya ini di apa sih kayak di tulang Dikat? tulang ini pinggang ya, pinggang ke Oh, paha tulang itu kan, pinggang. nyampe ke situ kak. Hmm. Sama sini pokoknya pokoknya ada ini berkurang gitu, semuanya berkurang terus kayak yang di perut bawah yang tadinya itu nggak nyaman sekarang udah enggak gitu. Saya minum itu sih kak jus, apa sih yang minum jus apel itu loh, tadi bukan terapi ya, yang saya minum aja tiap hari. Itu jus apel berarti. Ya saya usahain minum tiap hari kak, tapi nggak apa namanya, tadi awalnya mah yang sama ampas-ampasnya tapi ini udah beberapa hari ini yang sama ini yang cuman pure dari air apel itu kak. Iya. Mm. Berarti harus ini ya kak, harus nanti USG lagi gitu ya. Iya, betul. Sampai dinyatakan bersih. Karena kalau misalkan Hmm. belum bersih kan ya ibaratnya kayak kita nyimpan bom waktu gitu ya. Kayak sewaktu-waktu bisa bisa apa?
bisa kumat lagi gitu. Oh. Nah, kalau untuk Tapi makan, kakak, heeh. tapi kakak dulunya sebelum kena itu kakak punya itu nggak aslam nggak GERD gitu? Iya, Emas. ada. Kalau untuk aslam, iya, memang dulunya aku suka kayak mah, asam lambung gitu ya yang aku tahu ya. Tapi nggak tahu tuh batu empedu tuh sejak kapan aku nggak tahu. Tapi yang jelas dulunya aku udah sering kayak emah, kayak asam lambung, jadi sering nggak makan seharian, kayak gitu kan pola kayak gitu kan salah kan, yang mungkin yang menyebabkan batu empedu juga kan. Terus suka makan pedes. Terus misalkan nih seharian nggak makan, nanti tahu-tahu makannya pedes kayak gitu, nanti mahnya kambuh. Terus sering sering pikiran. Jadi kalau memikirkan sesuatu itu yang banget banget pikiran dalam gitu loh. Itu nggak boleh sebenarnya. Nah, terus kayak misalkan aku lagi misalkan banyak pikiran ya, aku nggak Iya. makan itu bisa sampai 3 hari nggak makan, itu kuat kayak gitu. Nah, pola-pola kayak gitu tuh yang nggak bener, yang mungkin mengakibatkan batu empedu. Tapi kalau untuk GERD, yang aku kurang tahu sebenarnya ya gejala GERD kayak apa. Dulunya tuh aku nggak tahu gejala GERD itu apa sih, aku nggak tahu. Aku hanya tahu asam lambung sama mah. Nah, ketika aku ada batu empedu, barulah aku tahu yang namanya GERD. Oh, GERD itu ternyata rasanya ini ya asam, asam di tenggorokan ya nggak sih? Kayak kan asam lambung naik, naik sampai ke tenggorokan kan? Kerongkongan gitu ya. Heeh, kerongkongan kan. Jadi aku ngerasanya asem banget. Ketika itu aku inget banget, aku ngerasain itu. Dan aku berpikir ternyata itu GERD ya gitu. Berarti aku dulunya ada GERD gitu. Jadi tuh Hmm, asem banget beneran. Asemnya tuh pedas di kerongkongan. Sampai ya, berasa iya. kayak di hidung. Iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Ya, pernah rasain pernah. Tapi Berat, emang saya juga kan berat. asam lambung dia sering diulah hati sakit kan kak gitu ya. Mm-mm. Berarti kan aku Mm-mm. juga salah satu kena GERD juga kan. Jadi aku ngerasa di situ. Tapi kalau untuk dokter memvonis, aku nggak pernah divonis sama dokter kalau ada GERD atau apa, nggak ada. Ya saya juga enggak sih karena emang Mm-mm. dia enggak maksudnya enggak terlalu yang ke spesialis dalam banget gitu untuk Iya. Dan aku juga uh, kan nggak cerita sama dokter kalau ini loh di kerongkongan aku rasa kayak gini. Aku nggak cerita. Aku lebih cerita ke perut aku yang sakit gitu. hmm. Saya malah sebelumnya ini kak pernah ngerasain yang di tenggorokan itu kayak ganjel gitu itu lama banget kak saya nyampe nyampe cek tiroid nyampe USG leher itu Hmm. hasilnya nggak apa-apa tapi bener-bener kayak gimana sih kayak orang kecekik hawanya. Oh, itu sih gejala GERD kayaknya ya kalau dari pengalaman. Aku lihat di YouTube, lihat di Google. Iya nggak sih? Ya mungkin ya emang kena mungkin kali ya emang dari situ kata emang emang pernah USG itu kan spesialis dalam juga kan bilangnya sampai pernah ke THT juga bilangnya itu dari ini apa namanya dari lambung kamu katanya bilang begitu perbaiki dulu lambungnya sama pola pikirnya begitulah intinya. Mm-mm. Tapi kalau saya ngerasa lambung saya nyaman juga ini tenggorokan masih begitu kak itu lama saya ngerasain kayak gitu Hmm, tapi kesini udah mendingan nah timbul lagi ini gejala ini. betul betul. Iya. Saya tuh nyampe berat badan itu loh kak kayak turun-turun gitu turunnya banyak yang nggak lumayan nggak banyak sih pokoknya jauh dari ideal lah intinya. Dari berapa awalnya? Awalnya saya nggak tahu ya pokoknya sekarang itu BB saya 40 loh kak dengan tinggi badan 155 kurus kan. Hmm, iya sih, aku juga dulu sampai 38. Coba. Iya, iya tadinya 38 terus kemarin-kemarin tuh naik 2 kilo gitu. Terus kemarin kemarin nimbang terakhir lagi 38 lagi. Sebenarnya wajar sih, Kak, kalau berat badan turun. Karena apa? Pola makannya pasti sudah dirubah kan? Ya, sekarang malah nggak tahu lagi berapa, Kak. Itu kemarin waktu pola makan belum dirubah itu saya emang begitu, Kak. Karena tapi pikir saya apakah emang karena asam lambung ya begitu. Enggak sih. Jadi Kalau menurut aku, buktinya enggak waktu ya. buktinya waktu belum periksa ke dokter berat badannya masih normal kan? Itu kan pola makannya juga masih sembarang kan?
Iya, tapi emang saya susah naik, Kak. Emang saya dulu dulu mah nggak sekurus ini gitu loh, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa itu Jadi mah. ini gitu, apa karena ada MC gitu ya, kayak yang cuma yang punya pikiran kayak panik berlebihan gitu loh, Kak. Saya suka begitu. Saya suka mikir yang apa sih? Parno. Kayak kayak gitu loh, Kak. Apa karena dari pikiran gitu. Tapi sebenarnya kalau asam lambung itu nggak bikin kurus enggak lah ya. Apa karena mungkin saya punya batu udah lama? Karena yang bikin itu katanya itu ya, batu ya yang bikin berat badan turun ya? Enggak sih, kalau menurut aku itu karena itu Kak, karena pola mungkin Kakak pikiran. Udah gitu pola makannya juga kan udah beda dari yang sebelumnya. Pasti Kakak sekarang makannya kan dijaga juga kan? Kalau sekarang iya, Kak, Iya. karena emang itu karena tahu batu. Dulu kan sebelum batu saya makannya udah ugal-ugalan. Mm-mm. Maksudnya kayak gorengan gitu hajar. Cuman kalau pedes, asam emang enggak. Soalnya kan saya punya asam lambung ya, jadi tahu lah gitu takaran-takaran kayak Mm-mm. mie juga enggak mesti sebulan sekali, enggak mesti 2 bulan sekali, enggak. Cuman iya saya bakso tuh yang sering banget itu bakso. Hampir nggak bisa ini dah pokoknya bakso ini banget gitu. Iya, nanti juga kalau misalkan udah makan bebas, udah makan normal, pasti naik kok. Oh gitu ya. Heeh, Ya jadi Allah. kalau untuk berat badan, insya Allah Kakak begitu ya? nggak apa-apa. Dulu kakak begitu ya? Mm-mm. Bahkan bahkan waktu itu kan berat badan aku udah 38 kan, udah turun kan, padahal masih ada batu empedunya. Nah, Iya. ketika itu aku udah nggak mau jaga makan lagi karena nanti aku semakin kurus. Jadi aku sudah mulai makan gorengan, tapi gorengannya itu yang memang digoreng sendiri dan minyak yang dipakai pertama kali untuk menggoreng. Jadi bukan untuk 2 kali gorengan, nggak 1 kali Iya. gorengan aja. Itu Udah kayak masalah tepung-tepungan gitu. tepung-tepungan ya aku masih hindari sih waktu itu. Masih hindari ketika Berarti itu. kakak totalnya berapa berapa tahun kak sembuh dari itu kak? Setahun. Setahun. Iya, Masya Allah. Lumayan ya kak. Tapi emang butuh perjuangan dan kesabaran. betul. Mm-mm. Jadi Ya Allah. dirubah 3P-nya, Kak. Iya. Pola Tahu makan, pola pikir, dan pola hidup. hidup. Iya sama ambil air. Betul. Tahu kan Itu sama pola makan gimana? Tahu kan yang maksudnya pola makan? gimana coba kakak? Kalau versi kakak gimana? Kalau versi aku pola makan ya yang tadi itu makannya kan harus teratur ya kan. Makannya nggak boleh apa yang berminyak-berminyak, hindari lemak, pokoknya hindari pantangan batu empedu lah. Pola pikir, tahu sendiri kan pola Enggak. pikir kita Ya. harus tidak boleh stres, tidak boleh pikiran, harus ikhlas, itu pola pikir lah garis besarnya. Untuk pola hidup tuh ya salah satunya tidurnya teratur, Iya iya terus iya tidur benar. Iya. siang, tidurnya nggak boleh begadang, bangun tidur pagi gitu kan. Kurang Memang lebih saya kayak gitu. paling malam kakak jam berapa kak tidur kak? Kalau dulu aku Hah? paling malam jam 9. Paling malam, nggak nggak lebih dari jam 10. Terus kalau Malam pagi itu subuh, subuh ya maksudnya paling siang setengah 6 lah gitu. Kan sholat sekalian kan, sholat subuh. Setelah iya sholat benar. aku nggak tidur lagi, jadi aku langsung ya ini ngapain nyapu kek, terus langsung minum minum cuka apel, langsung minum air hangat, terus nyapu, menjalankan aktivitas gitu, aktivitas yang kecil-kecil, terus sambil nonton ceramahnya Ustadz Danu kalau saya dulu. Acaranya Ustadz Hmm, Danu kan di aku kan setengah 7 kalau nggak jam 7 kan. Nah pas tuh aku nonton. kalau cuka apel, iya juga saya yang kadang suka apel bisa, cuma katanya asam banget ya. Ya gimana untuk yang punya asam lambung itu? Saya udah beli juga itu kak, cuma masih maju mundur. Jadi masih stuck nyaman di jus apel. Oh, nggak apa-apa sih kalau yang aku alami ya itu aman cuka apel. Oh, tapi katanya Karena ini banget iya, keras gitu. Bukan karena keras, kenapa? ya katanya kak keras gitu, asemnya gitu.
Sebenarnya kalau nggak biasa mungkin awal-awal kayak gitu ya kan. Tapi kalau mau ditambah madu, dia rasanya ada lebih ke manis-manis gitu. Dan Oh, berarti kakak ditambahin madu ya? ya aku tambahin madu. Tapi kalau madu habis ya aku nggak tambahin. Jadi madu tuh fleksibel. Campur gitu sih ya. Kalau ini dicampur ya. Mm-mm, Hmm, iya iya iya. dicampur. Tapi itu rutin. Aku rutin juga itu. Gitu ya. Mm-mm. Rutinnya, Iya. maksudnya itu diturunin Kayak sama terapi apel eh, sama minum atau terapi. bertahap itu? Oh, bentar ya Kak. Ada galon Oh, datang. Bentar ya. ya. Waalaikumsalam. Iya Pak De. Intan. Intan. Tolong Dek bantu urusin galon. Ambil uangnya di dompet ya. Ini ada di dompetnya Mami sana. Galonnya keluarin semua ada di depan-depan itu di situ di depan ya. Tolong ya Dek ya. Oke Kak, lanjut. Iya. Heeh. Enggak, jadi awal-awal itu Kak Leli apa dulu tuh yang diikhtiarin tuh pertama kali kena batu itu pertama kali yang diikhtiarin kakak pakai apa? Oke, pertama kali ya. Ini seingat aku ya. Iya. Seingat aku pertama kali aku kena batu empedu itu aku dikasih obat Urdaflax selama 1 minggu ya kan. Tapi Heeh. setelah itu ya aku nggak balik lagi ke dokter karena aku nggak tahu ternyata obat ini tuh harus diminum jangka panjang selama batu empedu masih ada ya kan. Aku nggak tahu ketika itu. Jadi ketika obat sudah habis ya udah ketika itu aku nggak datang lagi Kak. Terus Heeh. tapi itu masih kambuh kadang enggak. Jadi kambuhnya itu aku perhatikan ternyata setiap aku makan lemak-lemak. Ketika itu aku belum sadar Kak, aku makan bakso ya lemak. Itu tiba-tiba langsung perut, perut aku tuh tekancing. Kayak rasanya tuh tekancing ya kolik ya namanya itu. Sakit Heeh. mendadak tiba-tiba sampai di tulang belikat, udah sampai merumpuk rasanya, ya kan? Heeh. Sampai Iya. dahsyat lah itu aku belum tahu tuh obatnya apa, harus apa nggak tahu. Itu sampai berhari-hari akhirnya aku ke dokter lagi ya kan. Nah, Heeh. setelah aku ke dokter lagi tapi dokternya beda. Nah, Iya. terus dokternya beda, aku dikasih obat lagi, ya kan? Aku dikasih Heeh. obat untuk 1 minggu. Nah, ternyata itu juga aku juga cuman minum sampai segitu aja obat habis, terus aku nggak balik, ya kan? Nah, terus akhirnya aku kayak kayak makan santan, itu kumat. Jadi kumatnya tuh secara mendadak, tiba-tiba terus nanti tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah, setelah aku searching-searching, aku cari tahu ternyata batu empedu itu harus minum obatnya rutin. Nah, ya kan? Setelah itu ketemulah di bulan Desember. Ya kan, di bulan Desember aku mulai rutin ke dokter. Nah, dokter kasih aku obat Urdaflax itu. Nah, barulah aku bilang, "Dok, nanti kalau habis aku harus beli kemana? Apakah harus ke dokter lagi atau beli di apotek bisa?" Nah, ketika itu dokter bilang, "Nanti beli aja di apotek bisa kok." Dia bilang gitu. Nanti kalau udah lama berapa bulan baru nanti periksa lagi gitu. Terus kan aku periksanya setelah itu aku periksanya sebulan periksa, tapi dokter bilang terlalu cepet, nanti datang aja per 3 bulan, nggak apa-apa gitu. Ya kan Kak? Jadi Iya. per 3 bulan itu aku kontrol. Nah, nah aku ceritain ya, selama Iya. per 3 bulan itu aku kontrol, aku minum apa. Nah, dari bulan Desember aku minum kan Urdaflax. Nah, Heeh. di situ aku mulai mencari-cari namanya herbal, herbal untuk batu empedu itu apa. Nah, di bulan Januari aku ketemu herbal letisin ketika itu. Letisin yang produknya dari Greenwood, ya kan? Aku nanti tampilin di sini di video sini ya kayaknya kalau nggak salah. Aku kalau nemu linknya nanti aku juga taruh di keranjang video ini nanti ada linknya. Kalau aku nemu ya, aku masih masih nemu tempat di mana aku beli dulu. Aku belinya online itu. Nah, aku minum tuh selama Itu sebulan habis 1 botol, ya kan? Tapi tetap ya. obat Urdaflax dari dokter tuh aku tetap minum. Itu nggak bolong tuh aku tetap minum. Nah, Iya. akhirnya bulan Januari, oh iya di bulan Januari itu juga aku nemuin namanya terapi batu germanium kalau nggak salah. Dulu di kota aku tuh ada tuh terapi germanium. Jadi di situ untuk diabetes, untuk sakit stroke, untuk pokoknya segala macam penyakit itu
bisa disembuhkan insya Allah dari batu itu. Jadi batunya itu kayak dialirin dengan listrik, tetapi nanti kita naik di atas batu kecil-kecil, itu kan batu germanium ya katanya. Kita tiduran di situ, itu panas banget Kak rasanya. Jadi tidur di situ. Tapi itu cukup sebulan aja, aku udah nggak betah tuh, itu cuman cukup 1 bulan. Nah, tapi kalau yang untuk letisin tadi, aku udah habis sebulan ya, Januari. Nah, di bulan Februari, aku masih lanjutin tuh letisinnya, ya kan Kak? Masih lanjutin Iya. letisinnya. Terus letisin apa namanya? Udah letisin di bulan Februari itu aku tes tes USG ya kan. Nah, kan Itu kan sudah 3 bulan. berarti itu tes pertama ya Kak? Tes kedua setelah ketahuan tadi ya? Iya, betul. Sebenarnya bukan tes yang kedua sih, Kak. Karena kan sebelum-sebelumnya aku udah tes itu. Udah sempat tes USG. Cuman aku belum Iya. fokus, ya kan? Oh iya iya. Hmm. Nah, terus tapi ini tes kedua setelah aku memang rutin. Aku rutinin tadi minum obat dari dokter, ya kan? Itu tes kedua memang. Nah, Iya. di bulan Desember tuh aku USG, ternyata batunya itu masih ada tapi sudah berkurang. Hmm. Gitu. Jadi aku positifnya begini, oh kalau berkurang berarti dia tuh ada reaksi, berarti dia ada perubahan, ya kan? Hanya Iya. saja belum maksimal. Jadi aku Mm-mm. terusin obatnya obat Yang dari dokter itu. aku terusin, ya kan? Nah, Iya. obat letisin aku udahin, Oh, aku ganti dengan Lidan. itu apa itu? Itu obat Dari mana? obat Cina, mereknya Lidan. Nanti aku juga tampilin di video ini ya kalau kalau sempet aku tampilin sama linknya aku tampilin juga nanti. Itu Lidan 1 bulan aja karena selama aku minum Lidan kok aku ngerasa kayak ini ya celekit-celekit di ulu hati gitu. Aku mikirnya apa ini prosesnya, apa gimana gitu karena obat Cina itu kan bagus ya. Kalau testimoninya kan kayak obat herbal tapi herbal yang paten kan bagus gitu kan. Dan Iya. testimoni teman-teman aku seperjuangan yang pernah minum itu sembuh gitu. Nah, Hmm. tapi di aku ketika itu aku ngerasain kayak sering panas, sering kayak nyelekit-nyelekit di bagian ulu hati, ya kan di tulang rusuk bagian atas kanan itu loh, Kak. Iya. Ya, di situ aku ngerasa gitu. Dan temen aku yang juga minum itu juga sama ngerasain sama kayak aku, kayak nggak nyaman gitu. Dan pernah suatu ketika aku makan sate, sehabis makan sate langsung kolik. Sate bumbu kacang ya, aku langsung kolik. Sedangkan Iya benar. sebelum-sebelumnya aku udah nggak pernah kolik tuh, Kak. Ya Iya. kan? Kayak Terus kayak kemarin habis makan itu rasa koliknya habis sate. ini apa? Kayak bumbu kacang. Iya. Ternyata nggak boleh, itu bumbu kacang. Kacangnya itu yang nggak boleh. Hmm. Gitu. Iya deh. Sebenarnya kalau satenya nggak apa-apa, asalkan nggak ada lemaknya. Oh, berarti sebenarnya itu kita nggak boleh makan daging daging itu ya Kak? Kayak daging sapi sama kambing nggak boleh ya? Sebenarnya Bolehnya daging ayam boleh. Sebenarnya daging boleh, Kak. Dokter aku malah nyaranin, kamu makan daging seminggu sekali. Dia bilang gitu, karena pasiennya dia pernah ngelakuin itu, batu empedunya malah hilang. Jadi pasiennya dia tuh kan capek, gara-gara diet terus capek kan. Dia kesel, dia makan daging tuh. Setelah makan daging, terus perutnya sakit. Besoknya periksa, malah nggak ada batunya. Ya Allah. Iya kan, maksudnya mujizat Allah itu ada Iya, aja gitu loh jalannya, gitu loh, dengan jalannya masing-masing gitu kan. benar. Jadi aku positif thinking aja. Oh, ini berarti cara Allah. Maksudnya cara Allah memang gimana kita berusahanya, ya kan? Gimana kita ikhtiarnya, gimana kita mendekatkan diri sama Allah. Pasti Allah tuh menginginkan itu sebenarnya. Jadi ya udahlah, aku terus saja berusaha ikhtiar sampai di mana Allah sudah mengizinkan aku sembuh gitu. Aku berpikir positifnya di situ, ya kan? Nah, Iya. aku lanjut yang tadi lidan tuh ya. Hmm. Nah, aku ngerasa lidan lidan ini aku kok nggak cocok, nggak ngerasa nggak cocok ya. Jadi aku setelah habisin 1 botol, aku kuat-kuatin tuh Kak. Aku habisin 1 botol. Setelah habis 1 botol, aku udahin. Aku nggak minum itu. Aku ganti herbal daun-daunan. Tapi aku lupa ya. Ada 10 macam daun-daunan. Di antaranya kayak kumis kucing pecah.
pecah apa, keji pecah beling apa gitu, Jadi terus daun salam, ya kan? Itu 10 macam. Pokoknya aku lupa karena ketika itu aku beli herbal dari online di Facebook. Tapi aku udah lupa juga alamat Facebooknya apa, namanya apa, aku udah lupa karena aku cuman beli tapi sekali. itu 10 macam itu maksudnya kakak sekali Itu untuk rebus sebulan. atau Itu untuk sebulan. Jadi nanti ada takarannya setiap hari kita harus rebus berapa gram kayak gitu ada takarannya. Jadi itu aku sekali beli satu paket dihabisin selama sebulan gitu. oh Itu berarti itu udah bentuk kering ya? Udah iya. bentuk kering ya? Ha-ha. Kalau misalkan keju beling yang langsung dari pohonnya gitu kan gimana kak? Aku kurang tahu soalnya ini sudah kayak ditakarin gitu loh, sudah dijadikan satu, itu daun-daunan semua dijadikan satu. Nanti aku tinggal rebus, aku tinggal timbang berapa. Terus nanti airnya juga sudah ditakarin berapa gitu. Kamu rebus berapa menit, terus nanti diminum gitu. Hmm, ada ya kayak gitu ya? Waktu itu ada, aku memang nemunya dia itu memang menjual apa herbal-herbal kayak gitu, kayak orang-orang rumahan gitu loh. Tapi dulu testimoninya udah banyak di dia. Itu dari Jawa juga sih. Aku tapi lupa kotanya desanya di mana. Tapi ya aku cuman belanja sekali, udah. Gitu ya. Mm-mm. Nah, aku lanjut nih. Setelah sebulan aku minum itu, ya kan? Nah, Ya, itu kan di bulan 3 ya, kalau nggak salah itu di bulan 3. Sudah 2 bulan kan? Sudah 2 bulan iya. setelah aku USG yang kedua, ya kan? Nah, aku ganti tuh setelah herbal itu aku ganti lagi dengan kalau nggak salah letisin lagi, Kak. Aku balik lagi ke letisin. Aku minum sebulan. Tiba waktunya USG lagi kan. Nah, aku USG lagi. Hasilnya berkurang. Batu empedunya masih ada, tapi dia berkurang. Oh ya, yang tadi sama-sama di herbal daun-daunan ini aku juga ngelakuin terapi apel. Yang tadi kita cerita tuh, yang terakhirnya minum garam Inggris, minum minyak zaitun, ya kan dilakukan selama seminggu itu tadi. Nah, Tapi reaksi gimana kak yang waktu terapi April yang minum garam Inggris itu reaksinya, gitu gimana? Ah, reaksinya ketika pagi aku BAB-nya lancar. Memang dia kayak membersihkan usus gitu kan. Dia BAB-nya hmm, lancar keluar-keluar semua. Ya katanya yang ijo-ijo lah, itu keluar semua memang ada. oh gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika itu kan selesai apa terapi apel kan langsung aku USG kan, yang tadi tuh yang aku cerita. Hmm, Setelah USG di bulan Februari yang tadi, terus kan setelah itu 3 bulan kemudian aku USG. Nah, itu tadi hasilnya masih ada, tapi batu empedunya udah berkurang gitu kan. berkurang Oke, berkurang. oke, aku lanjut lagi tuh minum obat dari dokter, tetap aku lanjut terus. Tapi herbalnya aku udah ganti di cuka apel Hmm, gitu. Tapi ingat, di situ aku juga sambil jus apel setiap hari juga loh, dari bulan 1 sampai sampai pokoknya sampai bersih aku tetap jus apel juga itu. jus apel yang Jus aja, ada cuman minum doang, minum air. Pokoknya terserah mau di yang sari. jus, ya sarinya. Mau di jus atau mau dimakan gitu aja boleh sih Kak, nggak apa-apa, nggak harus di jus Gitu ya. Tapi gitu. kan harus ada ininya kali ya, apa namanya? Kayak misalnya saya kan lihat di video kakak itu kakak katanya sekilo sehari sekilo itu Iya, yang ketika ketika itu aku meneruskan dari resep yang terapi apel. Kalau terapi apel kan disaranin kan pagi 500 mili, malam minum 500 mili jus apel ya kan disaranin kan gitu. Nah, jadi kan kalau pagi 500 mili, malam 500 mili berarti kan seliter kan. Nah, 1 liter itu aku timbang berapa sih apelnya gitu kan. Nah, ternyata itu ya sekitar 5 sampai 6 apel dan aku timbang sekitar 1 kilo. Jadi, kenapa aku gampangin, aku bilangnya ya sekilo gitu. iya. Kenapa Tapi aku bilang jus? Karena apa? Aku nggak kuat makan. Aku enggak tipe orang yang nggak suka makan apel sebenarnya. Makanya aku jus. Kalau di jus kan ya tinggal minum doang gitu. benar sama Mm-mm. lagi kalau apa namanya kalau yang di jus itu kan yang kita makan sama ampas-ampasnya itu jus satu aja kayaknya
kenyang banget gitu loh Kak. Iya, Satu apel. Nah, tapi kalau yang diminum itu yang sari apelnya itu nyampe 4 apel 5 apel juga kita kuat ya. Kalau iya, soalnya kita iya betul gitu. Nah, terus aku lanjut ya. Setelah USG itu, aku kan fokusin tuh tadi obat dari dokter sama cuka apel tuh itu baru aku menemukan cuka apel. Karena waktu itu literaturnya bagus dan aku baca-baca bagus selain untuk batu empedu untuk yang lain-lain juga bagus gitu kan. Jadi ya udah aku minum tuh cuka apel. Karena aku pernah lihat videonya orang luar dia merendam batu empedu ya kan di cuka apel. Cuka apel itu direndam selama berapa lama gitu kan, di videoin terus tuh, durasinya dipercepat ya kan, kan kelihatan tuh. Kalau orang-orang luar kan dia bikin video terus durasinya dipercepat ya kan. Nah, iya, batu itu tuh menjadi lunak, Kak. Jadi aku mikirnya, Masya Allah, emang sebegitu luar biasanya, Kak, gitu kan mikirku. iya, Tapi emang orang luar kan suka minum cuka apel juga ya, meskipun mereka makannya junk food ya kan. Pizza, iya, hamburger, lemak-lemak, tapi aman aja gitu. Karena mereka sering minum cuka apel gitu. Jadi aku mikirnya, ah kenapa nggak dicoba nih cuka apel gitu. Jadi aku minum cuka apel. Nah, selang 3 bulan kemudian, aku USG, Kak. Nah, hasil USG-nya itu, batu empedunya berkurang. Tapi masih ada memang. Tapi dia iya, berkurang gitu. Jadi dia berkurang terus. Jadi kan, oh ini bagus nih gitu loh. Menurut aku, apa iya, yang aku lakuin bagus. Jadi aku lakuin aja terus gitu. Jadi kalau ditanya yang mana yang menyembuhkan, ya wallahu alam. Aku pun juga nggak tahu karena yang aku coba herbalnya banyak gitu ya kan. Yang aku iya, rasain, ya itu tadi yang aku rasain, aku ceritain barusan kan. Seperti contoh, kalau letisin, aku sih aman-aman aja ngerasainnya kan. Kalau lidan, ya aku ngerasain yang tadi tuh, sempat kolik, terus kayak ngerasain di ulu hati sering celekit-celekit sama juga dengan teman aku yang ngerasain kayak gitu. Nah, ketika teman aku berhenti minum itu juga dia badannya langsung biasa aja, dalam arti nggak ada rasa celekit-celekit gitu. Jadi aku mikirnya iya, apa dari itu? Ya kan aku juga sama setelah aku lepas dari herbal itu, aku ngerasa kok aman gitu kan. Ya mungkin iya, setiap orang reaksinya beda-beda. Kalau yang lain, teman aku yang lain, ada yang minum obat lidan dia bersih, dia hilang gitu loh. Jadi mungkin reaksinya beda di aku. Aku positive thinkingnya kayak gitu. Nah, terus ketika aku rutin minum cuka apel setelah 3 bulan kemudian ternyata dia bersih, dia berkurang tapi masih ada. Oke, aku langsung lanjut Kak. Jadi aku lanjutnya tetap minum obat dari dokter sama cuka apel. Aku udah nggak ganti-ganti herbal tuh semenjak itu. Aku cuka apel sama ngejus apel aja tuh rutin itu. Dan di situ juga aku sudah mulai makan bebas Kak. Karena berat badan aku udah mulai turun kan, itu udah setengah tahun aku diet terus itu. Badan iya, aku iya, udah mulai turun dan aku udah mulai makan bebas tuh. Jadi aku merasa begini, coba ya aku mau buktikan apakah batu empedu itu karena faktor makanan gitu ya. Kalau kata Ustadz Danu tuh bukan karena makanan, itu karena sifat katanya gitu, sifat dan ya memang teguran dari Allah kayak gitu kan. Ya meskipun sifatnya sama juga dengan orang lain, tapi orang lain kok nggak ada batu empedu. Tapi kan teguran Allah itu kan beda-beda kan. Mungkin Allah lagi sayang sama kita, ya kan? betul. Itu katanya Pak Ustadz Danu. Ya udah, aku positive thinking. Semua ini karena Allah dan lillahi ta'ala dan hanya Allah yang tahu sampai di mana aku akan bersih dari batu empedu kan. Setidaknya Allah akan lihat ikhtiar aku, usaha aku gitu. Ketika Allah sudah menghendaki dengan cara aku minum air putih saja, batu ini bisa kok keluar dengan lancarnya melalui celah yang dia inginkan gitu. Ya nggak? Iya, Aku berpikiran kayak gitu. Ya Allah. Jadi aku juga selalu berdoa, ya Allah, keluarkanlah batu empedu ini melalui celah-celah yang engkau kehendaki gitu. Terserah melalui celah-celah yang mana yang aku tidak tahu dan aku juga tidak rasa sakit gitu. Yang aku taunya iya, batu empedu ini sudah bersih gitu. Yang aku taunya aku berdoanya kayak gitu. Setiap aku minum ya, misalkan minum teh nih, aku bilang ya Allah jadikanlah minuman ini untuk perantara batu empedu ini keluar gitu. Atas oh berarti minum teh juga ya? Minum Iya, teh? kadang aku minum teh ya kan. Kadang ya itu yang tadi aku bilang, aku udah makan bebas dan minum juga udah mulai sembarang gitu. Sebenarnya ya nggak boleh kayak minum minuman berkafein itu nggak boleh ya kan. Minum minuman yang manis nggak boleh gitu sebenarnya. Itu kalau mau diet ketat. Tapi ketika itu aku udah makan bebas dan minum bebas juga. Tapi aku sambil berdoa gitu.
ya kan? Oke, aku Iya. lanjut ya. Setelah aku yang cuka apel, terus kan aku USG. Nah, terus aku kan lanjut lagi tuh. Nah, setelah Mm. itu, kalau nggak salah masih 2 kali USG, kalau nggak 1 kali USG saja, aku udah dinyatakan sembuh di situ. Kalau nggak Oh, salah itu masih 2 kali deh, Kak. Masih 2 kali USG kalau nggak salah ya. Soalnya kan ini udah lama banget ya, dan USG aku kan udah banyak gitu, jadi aku rada-rada lupa. Tapi intinya tetap 3 bulan sekali aku USG. Nah, setelah itu Kak, ya kan yang aku cerita tadi tuh. Nah, aku dinyatakan bersih. Jadi kesimpulannya, bukan masalah makan dong, Kak. Karena makan aku udah iya. bebas ketika itu, tapi buktinya bisa bersih, ya kan? Berarti dong Kak. Apa? Berarti masalah apa itu intinya? Ya intinya masalahnya ya mungkin karena ya tadi tuh ngaruh di obat dari dokter juga kan bagus kan karena memang dari awal aku nggak berhenti loh. Tapi obatnya itu tadi ya, Kakak yang obatnya apa tadi? Furdaflak. Uldafak terus ya selama setahun itu ya? Aku pernah ganti dengan Estasor karena waktu itu Urdaflak lagi habis. Jadi aku gantinya Estasor. Tapi Estasor juga Itu, sama dengan Urdaflak. Dia itu itu katanya berapa obat Kak? paten Kak itu. Hmm, itu berapa Kak kalau beli di apotek? Aku beli di Tapi itu resep dokter ya? Harus resep dokter ya? Bagaimana Kak? kalau kemarin awal-awal sih dari resep dokter ya. Kalau kakak kan udah dapat resep dari dokter. Jadi kalau misalkan habis beli aja dari ini dari apa apotik karena di apotik ketika aku beli nggak minta resep dokter sih. Iya soalnya kan dokter saya kan itu ngasihnya yang urso itu loh Kak. Ya Yang udah urso. cari cari aja Urso kalau nggak kan sebenarnya merek itu hanya merek Kak. Aku pernah nanya ke dokter apa bedanya Urdaflak sama Estasor, bagusan yang mana? Aku pernah nanya. Dokter bilang katanya sama aja, isi kandungannya itu sama. Ini hanya beda merek katanya gitu. Cuman Oh gitu ya. kata teman-teman aku yang seperjuangan, yang aku punya ini obatnya paten. Kan ada yang generik kan? Iya, yang gini. Nah, yang saya itu, yang saya urus itu kan generik, Kak. Oh gitu. Yang aku punya paten. Makanya mahal. Satu dosnya tuh 500.000 kalau nggak salah Kak. Satu dosnya. Jadi satu papan tuh sekitar 70.000 kalau nggak salah. Itu dulu dari itu udah 2017 loh. Kalau sekarang aku nggak tahu berapa. Iya, berarti maksudnya kalau itu aku minta ganti aja atau nurut dokter. Maksudnya itu kita nurut sama dokter gitu. Kalau Kalau emang ada. kalau kakak emang nggak repot, ya kan, ya periksa apa, minta aja dari dokter. Tapi aku rasa dokter pasti hanya punya satu merek aja deh. Misalkan yang generik apa, misalkan yang paten apa gitu kan. Karena waktu itu yang dokter kedua aku kan ngasihnya Urdaflak. Dokter pertama kan Estasor, tapi aku nggak mau ganti. Aku bilang gini dok, nggak ada yang Estasor. Aku tanya gitu. Nggak ada, kita punya stok cuman Urdaflak katanya gitu. Tapi nggak apa-apa nih dok, minum yang beda-beda nggak apa-apa. Ini kan cuman merek, kandungannya sama katanya gitu. Iya, Itu iya, sih iya, iya. kalau dari pengalaman aku nanya ke dokter. Iya. Makanya takutnya apa? Yang mudah-mudahan sih emang berkurang ya ukurannya gitu. Mm-mm. Jadi makanya nanti dilihat per 3 bulan ya kak, rutin. Gitu ya. Mm. Terus itu kakak ini merek apa? Ntar di itu dong kak, di WA aja ya. Apa itu? Apa itu? Ya kayak merek cuka apelnya merek apa Oh, gitu gambarnya. untuk cuka apelnya merek Bragg, merek Bragg Kak. Jadi di setiap video aku selalu tampilin tuh. Ini cuka apelnya tuh, oh merek Bragg. Ini sekalian aku ambilin ya videonya ya, videonya. Apa botolnya nih Kak. Jadi aku tampilin di ini di video. Jadi di video juga aku tampilin linknya yang tempat aku beli. Oh gitu ya soalnya saya kan belum lihat ini belum lihat semua video kakak soalnya kan saya kan kemarin bilang baru nemu video kakak kemarin gitu jadi belum semuanya nonton baru beberapa doang. Ntar aku fotoin ya, aku kirim ya. Ya Nih, oke kalau di baik. video aku udah tampilin juga nih. Ini yang aku Oke. beli mereknya Bragg. Jadi aku sering tampilin juga di keranjang. Soalnya kan banyak yang nanya belinya di mana, terus mereknya apa. Ya udah aku langsung tampilin aja. Aku juga belinya online karena jarang ada yang jual kalau di toko-toko.
Iya benar. Gimana? Semangat nggak? Apa unek-uneknya udah keluar semua? Semangat semangat ya Allah. Berarti kalau misal kayak gitu, apa namanya, minum kayak jus apel sama kita minum herbal-herbal kayak gitu nggak apa-apa ya? Ya. Nggak apa-apa, aku tanya dokter. Waktu itu, dok, bisa nggak ya minum herbal barengin sama obat dokter? Katanya bisa, cuman di jeda aja, jeda 1 sampai 2 jam gitu. Aku kadang-kadang kalau nggak sabaran, setengah jam aku udah minum. Hmm. Terus, iya udah gitu aku bilang, herbal tuh bagus nggak sih dok? Aku bilang gitu kan, bagusan. Kan waktu itu kan juga aku takut nih kalau minum obat dari dokter terlalu lama, nanti takutnya amit-amit ya ke ginjal lah, Ya. ke organ yang lain gitu kan. Terus dokter bilang begini, obat ini tuh memang diminumnya jangka panjang, obat batu empedu gitu loh. Selama dia masih ada, selama 2 tahun, itu masih bisa diminum. Tapi kalau selama 2 tahun kamu minum, ternyata batu empedunya tidak ada mengalami perubahan sama sekali, berarti hentikan. Karena dia nggak ada respon gitu, dia nggak percuma juga diminum gitu. Itu aja selang waktu 2 tahun kan, berarti panjang banget gitu loh. Makanya Iya. aku berani minum sampai selama 1 tahun. Ya karena memang aku sembuhnya di 1 tahun kemudian. Tapi kan obat itu Iya. bisa diminum sampai 2 tahun. Jika memang tidak ada perubahan, berarti hentikan. Ya kan? Sedangkan aku kan selalu ada perubahan, berarti ada reaksi. Hanya Iya saja, benar. hanya saja prosesnya berbeda-beda. Ada orang yang cuma berapa bulan bersih, ada orang yang mungkin cuma sebulan udah langsung bersih. Tapi kalau yang aku punya mungkin setahun gitu loh, lama prosesnya ya kan. Reaksinya tuh Iya. lama, jadi butuh setahun itu kalau pengalaman aku. Nggak tahu nanti kalau kakak sampai berapa bulan, kan nggak tahu juga kan. Ya udah gitu kemarin itu saya tuh ada teman, ada apa namanya, ibu-ibu juga kan. Ternyata beliau itu habis operasi batu empedu itu 2 bulan yang lalu kak. Dia malah nakut-nakutin. Kenapa nakut-nakutin? Ya ini saya itu udah minum obat yang paling paten katanya begitu. Udah minum minum apa? Jus apel, sudah minum juga apel gitu. Tapi nggak ada, perut saya sakit terus, melilit terus begitu. Saya cuma bertahan 7 bulan, akhirnya saya nyerah. Akhirnya saya minta dioperasi aja katanya begitu. Iya, Ini saya habis 2 bulan yang lalu gitu. iya tapi kembali lagi sih Kak, memang setiap orang kan jalan jalan hidupnya kan berbeda-beda ya kan. Ada yang kondisinya mungkin udah radang kantong empedu atau mungkin memang udah parah ya kan. Aku dulu nemuin hal-hal seperti itu juga Kak, sama. Jadi kita setiap orang pasti berbeda-beda jalannya. Entah Allah itu mengizinkan kita dengan cara operasi atau tidak. Kalau dulu aku bersyukurnya soal kantong empeduku tuh aman, nggak ada peradangan, nggak ada yang lain lah, istilahnya aman. Jadi aku masih bisa berusaha ikhtiar untuk sembuh tanpa operasi. Ketika itu ya, jadi aku bersyukurnya gini, selama aku nggak kolik, selama aku nggak kumat-kumat, ya udahlah bersyukur gitu, lebih ke syukur. Makanya tadi tuh rubah 3P itu kan lebih bersyukur. Kalau memang Allah mengizinkan sembuh ya pasti akan hilang gitu. Aku nggak bisa bayangin tuh kayak teman-teman yang lain banyak, naudzubillah min dzalik ya Kak, banyak ya yang memang harus operasi karena memang urgent gitu ya. Mungkin itu sudah kehendak Allah ya kan. Tapi tapi kakak selama itu bener-bener ini enggak? Maksudnya perut tuh gimana gitu? Ada emang ada ada perubahan nggak gitu? Ngerasa nyaman gitu? Betul, ada perubahan, merasa nyaman. Yang tadi aku bilang, aku kolik, terakhir kolik itu waktu aku minum Lidan itu loh. Itu aku terakhir kolik itu. Padahal batu empedunya masih ada loh. Tapi aku udah makan Iya, bebas, ya kan? Udah makan lemak loh aku. Ya alhamdulillah nggak iya, kenapa-kenapa. Udah makan sate, seperti yang tadi. iya. Sate aja aku kolik kan. Kemarin, iya. Kemarin saya lihat yang kemarin yang lagi renang itu kan loh, makanya saya, oh Mm-mm, berarti saya bisa bungkus lagi, gitu pikiran saya. mm-mm. Makanya saya tuh pengen banget nama Kak Leli gitu, pengen sharing gitu. Iya Kak, jadi kita nggak bisa apa namanya menjas tubuh kita kok harus sama ya, sama dia harus operasi, harus
apa, batu ini tuh nggak bisa kalau nggak dioperasi kan. Jangan sampai berpikiran kayak gitu. Benar, Kita berpikiran positif aja sama Allah. Kakak aja sekarang benar, bisa iya. ketawa ya kan, bisa beraktivitas, sudah nggak rasa Ya, sakit ya kan. Udah alhamdulillah, berarti diberikan kesempatan untuk sembuh dengan emang. berobat gitu kan, tanpa operasi. Karena Yang penting kita yakin sih. betul, Yakin, betul, yakin kita pasti sembuh gitu. betul. Mm-mm. Karena Kak, ada sampai Benar. sekarang pun teman aku ya yang seperjuangan yang masih ada batunya Ya. ada, Kak. Dia hidup dengan batu Hai. empedu, dia udah makan bebas, udah nggak minum obat. Jadi dia berdamai dengan batu empedu. Tapi kan dia kalau misalkan makan bebas gitu kan pasti dia ngerasain nggak enak, nggak nyamannya dong kak. Nah, ketika Kalau aku habis bilang, makan yang betul, mm, ketika aku bilang kayak gitu, dia bilang begini, aku udah tahu mana yang merasa aku nggak nyaman, mana yang aku nyaman, dia tahu. Jadi ketika dia merasa udah nggak nyaman, berarti dia stop. Jadi dia tuh kayak udah bersahabat dengan batu. iya 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 benar. Paham nggak yang aku maksud? Jadi dia tuh kayak ya Itu namanya udah paham. bersahabat, jadi dia tahu batu ini kalau udah ada sinyal-sinyal nggak enak, oh berarti dia tahu dia harus ngapain. Gitu sampean coba. Tapi dia nggak operasi. Iya iya. Iya tapi kan kalau kayak saya nih pasti kan punya takut berlebihan ya gitu ya. Suka memikirkan sesuatu yang berlebihan. Kalau kayak saya itu kan pasti takutnya kalau saya makan ugal-ugalan gitu takutnya batu betulnya naudzubillah ya sebenarnya takutnya tambah gede atau tambah banyak begitu ya kak. Iya, iya makanya kalau masih ada batu empedu, jangan makan ugal-ugalan dulu gitu kan. Kan namanya juga tadi masih berusaha. Tapi kalau udah makan Iya benar. ugal-ugalan, terus nggak minum obat, itu namanya udah nggak usaha ya kan. Sedangkan Allah Iya, maunya kita tobat, kita usaha ya kan. Misalkan kayak gitu. ikhtiar. Iya, ikhtiar. Namanya juga ikhtiar, berusaha. Kalau kayak aku tadi udah kayak tadi aku makan bebas, tapi masih ada batu empedunya, itu karena apa? Ya karena berat badan aku udah semakin turun, udah 38, udah kurus banget, ya kan? Jadi takutnya Belum. malah kenapa-kenapa, sehingga aku izin juga sama Allah, ya Allah izinkanlah aku makan bebas, gitu kan? Iya. Tapi jadikanlah Mm, makanan aku ini penghilang batu empedu gitu melalui celah-celah yang engkau kehendaki. Aku juga di samping itu sambil berdoa, sambil merengek-rengek sama Allah. Sholatnya diperbaiki, ya kan, doanya dikencengin, kayak gitu, Kak. Jadi itulah yang iya dinamakan benar. ikhtiar, Iya. Mm. ya Terus kan. ini kak, kayak makanan yang lemak-lemak itu kayak maksudnya apa aja sih itu? Oh, iya itu lemak ya. Kalau misalkan mau makan daging ayam, hilangi yang kulitnya, hilangi yang Kulitnya. bagian engsel-engsel tulang itu loh kan ada lemak-lemaknya itu kan. Iya 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 Iya, iya. sebelum dimasak Mm. harus sudah dihilangin. Jadi jangan Iya. dimasak supaya kaldunya keluar, jangan. Iya emang. Kalau ngesop Mm-mm. juga kan saya harus ini emang itunya harus saya buang dulu. Jadi 2 kali rebus. Oh iya betul. Udah gitu kurangi micin Kak kalau bisa kaldu-kalduan. Gula juga Oh, dikurangin. Kalau bisa gula aren menggunakan ganti dengan gula aren. kaldu itu loh kak. Saya pakai kaldu jamur. Ketika itu aku belum mengenal kaldu jamur soalnya. Jadi aku nggak pakai kaldu sama sekali, nggak pakai micin. Jadi ya Jadi hambar. udah ngindari sasa micin tuh udah lama kak. Jadi saya emang gantinya kaldu jamur. Itu Hmm, kayak pengganti sasa sih. Kan itu loh kak, kayak pentol, cilok pentol gitu itu yang ayam gitu, cilok ayam gitu gitu boleh nggak sih? itu kan ada tepung-tepungan. Yang aku tahu ya, hindari tepung-tepungan. Iya makanya tuh kan kadang bingung itu kalau Eh, makan tapi aku itu jangan kayak salah. Jangan salah loh kalau misalkan bukan kita yang buat, siapa tahu dimasukin kulit ayam lah biar seger kan, biar enak kan lemaknya, oh ya iya. kan? Terus kayak dimsum gitu boleh nggak dimsum? Nah, aku kurang tahu tuh bahan-bahannya apa, Hmm. ya kan? Udang kayak udang boleh nggak udang? Udang, setahu aku kan kayak tinggi ini ya kayak kolesterol ya. Jadi aku hindari udang, cumi. Aku hindari. Oh Paling ya iya, iya. mentok-mentoknya ikan. Ikan pun ikan yang memang Tapi minyaknya kamu juga aku nggak makan. Misalkan bagian perut, bagian mata, bagian kepala aku hindari. Aku makan yang dagingnya. Nah, untuk daging kan adanya di ikan bandeng ya. Kalau ikan bandeng kan dagingnya emang banyak ya. Jarang ada lemaknya kan atau minyak ikannya jarang.
Kecuali bagian perut tuh banyak lemaknya, aku hindari. Hmm, iya 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 iya. Gitu. Oh ya Kak, rajin minum air putih hangat. Jadi air putih, kalau sekarang minum air putih biasa kan, berarti sekarang diganti dengan hangat. Tapi emang saya ini Kak, emang saya minum air putih hangat sih. Bangun tidur aja saya kayak terapi gitu. Jadi bangun Oke. tidur banget itu saya minum air putih 1 gelas, kalau nggak 2 gelas gitu, yang hangat gitu. Oke, udah bagus tuh. Mm-mm, mm-mm. Emang nggak minum yang ini sih. Emang dari dulu emang saya jarang minum es gitu, jarang. Jarang banget kalau kalau kepengen aja tuh. Oh, padahal pola makannya udah, maksudnya pola makannya tuh nggak berantakan banget ya Enggak, karena sebenarnya. saya kan ini Kak, saya tahu kalau lambung saya kalau ini bagaimana bagaimana, jadi saya udah tahu gitu kayak mie gitu kan. Saya kalau nggak pengen banget, enggak, kalau pengen banget juga bikin terus paruh anak-anak saya gitu. Tapi sebenarnya faktornya apa kalau menurut Kakak? Kayaknya kepikiran kali ya Kak, sedih ya, sedih berlebihan sama kepikiran. Yang Seperti berlangsung lama gitu ya? iya bener Kak. Ceritanya kan saya kan gini, oh jadi itu memang udah takdir ya Kak. Mm-mm. Maksudnya sedih, apa namanya, bapak saya kan kemarin uh, bener pas pas Idul Fitri pas itu meninggal. Terus jelang 3 bulan itu selesai apa habis habis Idul Adha lah, anak saya itu mondok. Jadi saya benar-benar kepikiran terus itu jadi perasaan sensitif gitu. Jadi saya sensitif banget gitu sama suami aja, kayak kena apa aja gitu gampang marah, gampang sedih gitu Kak. Mm-mm. Kayaknya dari itu kali ya, kayak kalau soalnya saya kalau makan juga nggak terlalu ini banget sih Kak. Nggak terlalu ini ya berantakan ya, nggak terlalu kotor lah gitu ya. Iya, nggak terlalu, iya nggak terlalu gitu banget, kayak makan roti apa gitu juga jarang. Untuk BAB-nya juga nggak over ya kan, pada BAB apa? Berat badan, BB-nya nggak over ya kan, nggak obesitas kan ibaratnya. Orang BAB-nya saya berat gimana? badannya lancar, tadinya melancar, tapi malah sekarang malah 2 hari sekali Kak. Oh iya, biasanya efeknya ke situ juga. Dan untuk keturunan nggak ada ya sebenarnya. Nggak ada, Ya. sepertinya nggak ada. Berarti Mama kenapa? nggak ada ya. Yang sakit apa? Sakit yang apa sih Kak? Hepatitis gitu nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti Kak sama kayak saya Kak. Aku dulunya juga sama kayak Kakak. Jadi, aku tuh termasuk kayak mungkin kena baby blues kelamaan juga ya. Ini Iya kayak gitu ya. banyak stres gitu loh. Karena Mm-mm. stres kayak gitu, iya benar. Stres, sering marah-marah, sering uring-uringan. Terus kalau anak nggak seperti apa yang kita inginkan, kita ngomel, kita marah, dan marahnya itu kita tiba-tiba tinggi banget, terus nanti tiba-tiba Iya, reda. Itu iya kayak ternyata gitu Kak. itu sifat-sifat yang harus dihindari tuh Kak. Emang. Mungkin ditegur, tegurannya jadi ya ditegur itu tegurannya jadi ya. Betul ya kan. Jadi Iya. apa yang kita inginkan itu harus tercapai. Itu juga salah satu sifat yang nggak bagus, nggak boleh. Mm, Jadi iya harus benar. ikhlas gitu. Apa yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Kalau misalkan melenceng dari apa yang kita harapkan, ya udahlah itu udah jalannya takdir gitu loh. Itu aku sekarang sudah lebih ke situ sifatnya, lebih dalam arti memperbaiki sifat-sifat itu ya kan. Itu sih aku dapat ceramah dari Pak Ustadz Danu di situ. Jadi aku Iya. memperbaiki, aku tahu kesalahan aku gitu loh Kak. Iya. Oh, ternyata Terus gitu. bilang juga karena KB Kak, bener nggak? Ya, itu salah Kayak satu faktor KB juga. Nah, makanya sampai sekarang pun aku udah nggak pernah nyentuh nyentuh itu, aku udah nggak mau. iya. Soalnya saya KB hampir 5 tahun loh Kak, habis suntik. Iya, iya. Ya soalnya kan katanya suntik itu nggak boleh jangka panjang, katanya gitu kata ponakan saya. Nggak boleh jangka panjang tante, emang bedanya nggak bilang, katanya bilang gitu. Seharusnya suntik itu paling paling buat 2 bulan, 2 tahun gitu, 2 tahun atau 2 tahun setengah tante gitu. Kalau yang untuk jangka panjang itu yang implan sama IUD katanya. Itu boleh tuh, nyampe 5 tahun, katanya begitulah. Dia nggak bilang begitu, saya bilang gitu. Oh, alah. Akhirnya saya stop.
Oh, gitu. Aku juga malah Soalnya ada jadi dia punya ponakan, suaminya saya kan punya ponakan nih, ponakan saya udah menikah. Nah, suaminya itu punya tante apa punya ponakan gitu, sepupu sama kayak saya punya batu. Jadi katanya karena suntik gitu, hmm, kelamaan katanya begitu. oh iya ya. Mungkin karena kau itu ya. Pengaruh itu juga sih memang salah satu faktor batu empedu itu ya dari suntik KB itu. Obat kan, obat kan intinya kan, Mm-mm. katanya kan apa namanya, batu empedu itu kan katanya ada yang dari lemak, Mm-mm. kolesterol ya, Mm-mm. sama dari Pigmen. obatan katanya begitu. Dari pigmen. Jadi dia kayak kayak apa ya? Kalsium gitu loh. Hmm, Iya kan? iya. Kalau misalkan dia bentuknya kalsium yang tadi tuh yang pigmen ya, itu biasanya keras, itu sulit, itu yang sulit. Tapi kalau dari lemak, dia bisa bisa lama-lama hilang. Oh gitu ya. Mm-mm. Dan salah satu faktor juga usia yang saya tahu. Jadi usia yang sudah mungkin 50 tahun, 60 tahun gitu. Nah, terus aku mikir, ah, aku aja masih muda, kok udah ada gitu kan. Ya tadi Iya, itu iya, ternyata faktor stres kelamaan, iya terus benar. faktor mah kelamaan, terus asam lambung yang sering gitu, Kak. Ya, karena itu juga kayaknya sih, asam lambung, sering sering minumin sirup lambung, obat lambung gitu juga kali ya kak, kayak Mm-mm. gitu-gitu Iya, efeknya. betul. Nah, makanya kakak lihat sendiri kan, setelah aku sembuh juga, aku makan bebas kayak gitu. Ya, Oh, alhamdulillah kemarin. sih, aku nggak kenapa-kenapa. Dan memang Mm-mm. aku tuh sebenarnya pingin cek USG juga sebenarnya ya. Aku pingin cek gitu loh. Pingin maksudnya Mm-mm. menjaga, ya kan merawat atau bagaimana gitu. Tapi kata keluarga aku tuh udah nggak usah dicek, ngapain orang kamu makan aja nggak apa-apa, orang kamu sehat gitu loh. Tapi kan aku Iya. mikirnya ya apa salahnya kita tuh maintenance kan, cuman periksa doang Mm. gitu. Tapi keluarga aku tuh selalu mensupport kalau nggak usah ngapain gitu loh. Orang sehat kok kamu makan apa aja juga bisa gitu. Jadi aku ya udah sampai sekarang aku juga nggak tes dan alhamdulillahnya aku emang nggak ngerasain apa-apa seperti yang dulu aku rasain gitu loh. Kalau menurut kakak gimana? Ya positive thinking aja akunya gitu. Tapi emang iya sih, itu kan tergantung, kita jangan prasangka deh. Tapi kan emang nyatanya emang kakak udah sembuh. Iya Kalau kayak memang, betul sih. jadi yakin Kita aja gitu, jangan sampai terulang lagi gitu. prasangka baik prasangka baik aja Ih, lah sama Allah ya nggak usah dites-tes juga nggak apa-apa gitu loh ya. katanya kan Allah itu kan tergantung prasangka hambanya gitu ya. Betul, kemarin kemarin itu mungkin karena terlalu banyak dosa gitu loh, sering Astagfirullah. ngomong sering ngomel suami ya kan, ya udah Benar. akhirnya banyak minta maaf tuh sama suami, terus sekarang udah lebih ke nurut, udah lebih ke nggak pernah emosi. Jadi sekarang aku Iya. bawaannya bawaannya ini Kak, dipaksakan happy gitu loh. Emang bener sih, jangan lupa bahagia ya. Itu emang bener Kak. Tapi Bahagia tuh emang iya, kita yang ciptakan sendiri. Hati yang bahagia tuh hanya kita yang menciptakan. Udah dibawa happy aja Kak, perasaannya. iya benar. Iya benar Jadi kak, sekarang benar. udah tahu kan problemnya apa. Ya itu yang diperbaiki. Iya betul sekali. Jadi apa namanya, pas pas tahu udah sembuh gitu, bener-bener nggak ngerasain apa-apa ya di perut ya. Iya, benar. Udah nggak benar-benar udah nggak ngerasain. Nah, awalnya gini Kak. Sebelum aku USG yang terakhir, yang dinyatakan bersih itu ya. Hmm. Nah, aku itu eh apa ya? Aku tuh sempet ngerasain ya kayak ini, kayak sengkring-sengkring di bagian ulu hati. Di bagian belikat Oh kanan tuh loh kayak sengkring-sengkring kayak ngerasain, ih apa masih ada kayak gitu kan. iya benar. Nah, setelah periksa aku dinyatakan udah bersih itu tadi, aku udah bersih. Terus besoknya berangsur kayak hilang sendiri. Jadi tuh sugesti, itu sangat perlu banget menurut aku. Kayaknya iya itu sih. Betul itu sugesti. Ya itu pikiran sama ya, kita harus Mm-mm, membantu biar proses mm-mm. penyembuhan itu maksimal gitu. Iya betul. Kayaknya sugesti itu sangat sangat penting. Buktinya itu aja kan ibaratkan batunya udah nggak ada ya sebenarnya kan. Jadi Iya. aku juga nggak tahu batunya nggak ada itu pada saat kapan aku nggak tahu. Tapi kan
Pas aku USG dinyatakan bersih, itu aja aku masih ngerasain kayak ada batunya kan, kayak ada yang lari-lari lah, kayak sengkring-sengkring Iya. lah gitu kan. Tapi setelah Hmm, aku memang lihat, oh udah nggak ada batunya ya. Nah, apa selama berjalan itu berangsur dia kayak hilang sendiri tanpa aku sadari. Jadi aku nggak ngerasain apa-apa. hmm. Tapi yang Iya, kakak rasain itu emang yang waktu awal-awal itu emang yang di perut perut kanan perut bawah sebelah kanan itu ngerasain bener-bener kayak gitu sakit nggak sih? Bener nggak sih? iya sakit Itu Kak. rasanya. Melebihi dari Oh orang mau melahirkan. iya bener kak. Sampai Jadi merungkuk, sampai aku aja sampai muntah. Sampai muntah oh, berulang-ulang, sampai dada sesek, kayak nafas ya, mau jalan iya. susah, terus Yang itu tensi. yang perut bawah kanan ya, yang perut bawah kanan ya. Kalau perut bawah kanan enggak, dia lebih ke atas sih, Hmm. atas kanan. Kalau Jadi di ulu hati, bener-bener kayak ada batu, memang bener. Namanya kita sudah tahu iya, ada batu ya, berarti kita udah ngerasain, oh batu tuh kalau nyumbat begini ya, gitu. Kalau dulu belum tahu iya. itu batu ya, taunya cuma sakit gitu. Tapi ternyata setelah tahu itu batu, berarti ya udah kayak batunya nyumpel gitu loh rasanya. Nyumpel kayak Iya. susah bernafas, kayak sesek, ya kayak Mm-mm. kayak rasanya kayak mau mati gitu. Padahal nggak tahu rasa mau mati gimana ya, tapi berasa kayak ya ampun, aku masih bisa hidup nggak ya gitu loh rasanya. Ha, ha, ha. Sampai di Tapi tulang belikat di belakang. ngaruh banget. Itu obatnya ngaruh banget yang buat BAB gitu ya. Soalnya kan biasanya BAB lancar jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tapi aku kalau minum jus apel ya Kak, lancar loh Kak setiap hari. Iya. Kakak selain minum jus apel, coba dibanyakin makan buah-buahnya juga ngemil. Ngemil agar-agar Kak, bikin agar-agar juga, agar-agar plain ya, tapi tidak usah pakai gula. Itu aku disaranin juga sama dokter. Sering makan agar-agar. Jadi batunya nanti bisa keluar katanya gitu. Oh gitu. Tapi Mm-mm. nggak ada rasanya gitu. Iya, plain. Jadi kan karena aku menghindari gula, jadi aku nggak pakein gula. Hmm, gitu ya. Lama-lama enak kok kita rasa yang plain-plain begitu. Oh, iya iya iya. Mm-mm. Oke lah nanti. Kalau mau, Kemarin saya bikin tapi masih pakai gula kak. kalau mau ganti gula aren. Oh iya iya iya. Mm-mm. Mm-mm. Gula aren. Nah, aku dulu bikin cincau, bikin agar-agar ya kan, tanpa gula. Tapi aku seduh gula aren, aku seduh gula aren. Nah, terus agar-agarnya aku masukin tuh di air gula aren. Jadi berasa kayak minum es cinco, kayak minum es Nah, agar-agar gitu. Tapi bukan es ya, aku nggak pakai es. Iya, jadi aku seruput pakai sendok. Aduh, nikmatnya, Kak. Jadi aku ngerasa ya Allah, nikmat makan itu emang bener-bener yang tiada duanya. Yang iya, nggak ada harganya gitu loh. iya, Makanya emang. kita harus syukuri. Nikmat sehat itu kan emang ya utama ya. Iya. Nikmat iman, sehat, masya Allah itu luar biasa. Di situ baru aku sadar, udahlah, aku udah nggak mau lagi doa minta kurus lah. Dulu kan aku minta kurus, pingin Oh kurus. gitu. Heeh. Saya malah pengen gemuk, saya malah gemuk, pengen ideal gitu, pengen Iya, ideal. ya itulah manusia ya. Kalau dikasih kurus mintanya gemuk, dimintain gemuk kasihnya kurus. Itulah manusia. Makanya setelah itu aku udahlah yang penting sehat gitu loh. Iya, saya bener asli kak. Saya Punya sekarang uang. pikiran ya Allah, Hmm, yang penting sehat gitu, makan Iya. apa aja enak Heeh. gitu. Punya uang banyak, tapi kalau sakit nggak bisa makan ini itu, ya apa apa istimewanya di dunia gitu loh. Di dunia ini ternyata Benar-benar. yang paling istimewa itu adalah makan makan enak. Betul lagi. Iya kan? Apalagi gitu yang mau dicari gitu. Ya udahlah aku udah nggak pernah marah-marah juga. Aku udah Iya. lebih ikhlas lah gitu. Kakak minum cuka apelnya itu sebelum, maksudnya sehari berapa kali? Sehari berapa kali dan kapan waktunya? Aku minum pagi sebangun tidur sama malam sebelum tidur. Takutnya bisa ke lambung kak. Kalau orang yang takut, aku takutnya Mm-mm. sugesti itu menjadi kenyataan. Jadi Ya, aku saya juga awal nggak berani paksa juga sih. Tapi secara pribadi aku yang ada asam lambung, aku ada yang emak, aku malah sembuh minum ini. Dan ketika hmm, aku berasa begah ya Kak,
Mungkin salah makan atau telat makan, aku begah, aku minumnya cuka apel ini terus langsung reda malahan. Jadi kayak gas-gas langsung hilang, kayak ringan gitu. Itu pengalaman aku sih. Apa dicoba sehari sekali atau 2 hari sekali gitu kali ya Kak? Iya, Biar jadi untuk yang tahu respon tubuh kita tuh kita sendiri. Kalau memang gitu. nggak berani bangun tidur, berarti ya habis makan, minum gitu. Hmm. Iya gitu maksud saya tuh gitu. Hmm. Atau setelah makan bisa nggak ya kalau minum air gitu? Bisa, bisa aja sih. Bisa aja sih. Orang barat kalau habis makan lemak-lemak, makan steak, kan minumnya cuka apel tuh kebanyakan. Oh iya benar. Jadi biar ini ya, nggak ini kali emang biar nggak begitu gitu, biar nggak Hmm, empedu gitu. iya. Cuman kalau aku kan penyembuhan, jadi aku usahain sih bangun tidur sebelum makan ya. Memang perutnya masih kosong, aku minum ini. Terus Hmm, sebelum tidur malam aku minum cuka apel gitu. Itu aku penyembuhan waktu itu. iya, iya, iya. Berarti kakak sembuh selama ini sembuh udah berapa tahun kak sembuh dari batu itu? Aku dari 2017 kalau nggak salah. Berarti udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 tahunan. Lama ya kak? Iya, udah lama. Masya Makanya Allah kalau ya. makanya kalau aku cerita lagi kadang-kadang aku ada lupanya juga. Iya ya. Sempet, Tapi kan untungnya tuh ini sering banget ditanyain berulang-ulang kali sama penderita gitu. Pasti mm-mm. kan kak. Iya, Hmm. makanya gunanya aku selalu tag video supaya apa yang kita bahas itu terekam dan bisa untuk kenangan, untuk memotivasi yang lain-lain juga gitu kan. Iya benar. Siapa tahu ada Ada orang grup. yang nggak kesampaian nelpon sama aku, tapi kan masih sempat ngelihat video-video yang lain, ya kan. Jadi cerita-cerita kakak ini sering juga dialami sama yang lain, ada yang sama. Hmm. Kayak gitu punya grup nggak sih kak? Ada grup batu batu gitu yang penderita gitu ada nggak sih? Sebenarnya ada, cuman udah nggak aktif, Kak. Jadi percuma juga masuk situ. Udah pada diem semua. Oh, mereka udah pada sembuh berarti kak. Mereka udah Eh, pada sembuh berarti. enggak juga sih, ada yang memang operasi malahan. Jadi ada yang malahan udah dimasukin di grup itu, malah keluar karena takut. Isinya semuanya amit-amit pada operasi semua gitu loh. Iya. Pada malah ada yang nakut-nakutin juga, kayak gitu kan. Jadi intinya kita Hmm. harus inilah positive thinking. Kalau kita merasa takut di situ malahan parno-parno sendiri kan. Jadi Iya. nggak ada salahnya sih Kak ini. Misalkan lihat video-video aku semuanya itu buat sharing-sharing itu nggak ada salahnya, sama aja. Karena kan itu juga pengalaman orang-orang juga kan. Yang arang aktif itu loh kak. Arang aktif Aku nggak itu tahu. nyata nggak sih? Aku nggak Pada tahu. minum itu kak. Aku nggak tahu kalau yang itu. Tapi kakak minum itu nggak kak? Pernah pernah minum itu nggak? Enggak, Konsumsi itu nggak? enggak, Enggak. enggak. Hmm. Zaman aku dulu itu nggak ada. Aku nggak tahu kalau itu. Ya, barangkali kakak pernah gitu ikhtiar pakai itu juga Mm-mm. begitu. Zaman aku Hmm. dulu nggak pernah kedengeran itu. Hmm. Iya, 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 iya. Ya Allah, mudah-mudahan sembuh sih yakin ini mah semangat sih, nambah semangat. Saya Amin, yakin. Uh, amin. bisa operasi. Iya, Kemarin sih dok betul. bilang, ini insya Allah saya kasih obatnya buat seminggu ya gitu. Dan insya Mm. Allah sembuh. Tapi kalau batunya mungkin ini ya. Tapi kalau masih masih ngerasa nggak nyaman, nggak enak, sakit terus-terusan gitu. Kesini lagi dia mau nggak mau harus operasi. Dokternya bilang begitu. Iya, itu yang aku bilang. Karena kan udah urgent, udah emang misalkan amit-amit ya kayak udah tersumbat, kayak radang empedu yang udah parah, ya kan ya memang amit-amit ya memang harus dioperasi gitu kan. Karena nanti bisa berdampak lebih buruk, misalkan sakit kuning atau apa gitu. Makanya dokter wanti-wanti takutnya ke situ. Tapi kalau kita merasa baik-baik aja dan kita nggak ada masalah, ya kan? Nggak masalah, nggak dioperasi. Dokter aku pun juga bilang begitu. Terserah kalau mau dioperasi, terserah. Nggak juga nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi Selama kakak itu dokter dokter ya maaf apa? ya sebut. Jadi kakak itu ke dokternya ke dokter spesialis dalam kan, bukan yang ke dokter bedah, bukan. Aku dokter umum malah.
Oh, dokternya malah dokter umum. Iya. Gimana Kak? Ini puas nih ya, kita teleponan hampir 2 jam kan kalau teleponan. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya kadang-kadang makanya banyak yang ngantri juga nelpon kan. Cuman aku belum sempat-sempat telepon. Karena ya itu harus memang waktunya bener-bener free gitu loh. Ya, Ada orang boleh, yang boleh. ada nih orang yang telepon yang DM ke aku ya. Aku udah janjian sama dia teleponan. Ya kan Kak? Mungkin udah 1 bulan lebih. Udah 2 bulanan mungkin nggak sempet-sempet aku nelpon. Sempet aku nelpon, tapi beliaunya nggak bisa angkat. Maksudnya lagi sibuk gitu loh. Aku nelponnya ke DM Iya, sehingga nggak diangkat. Makanya kan aku bilang ke kakak kemarin, Kak, nanti DM aja aku, tinggalin nomor HP. Kalau aku telepon ke IG nggak bisa nyambung, aku telepon langsung ke nomor HP karena aku nggak bisa prediksi kapan waktu aku ada gitu kan. Kalau aku iya benar. ada waktu, aku tuh nggak bisa DM dulu, Kak. Aku bisa telepon, aku nggak bisa nanya gitu. Takutnya kelewat dengan waktu aku gitu kan. Nah, si Hmm. beliau ini aku tuh nggak sempet-sempet telepon karena ketika udah ada kesempatan aku nelpon, dianya yang nggak ada kesempatan gitu. Nah, Itu sampai benar. Kak tahu dia udah sembuh. Dia ngabarin ke aku, Masya Allah. Kak, aku udah sembuh, alhamdulillah gitu ya, Kak. Aku udah sembuh gitu deh. Ya Allah, aku langsung semangat sampai aku kan baca nih historinya ke atas nih. Masya Allah ini orang yang aku mau telepon nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, aku sampai udah janjian sama dia, Kak, aku nanti telepon ya. Aku bilang gitu. Karena kan kakak udah sembuh, Masya Allah, Alhamdulillah bisa buat motivasi teman-teman yang lain. Gimana kakak bisa sembuh, kayak gitu. Iya kak, dengan senang hati kak. Nanti kakak telepon ya, gitu. Kakak tahu aku sampai sekarang masih belum sempat-sempat nelpon dan ternyata aku nelponnya ke kakak duluan. Kakak, Iya, iya bayangkan ya. iya. Aku baru ingat aku udah janji sama dia yang udah sembuh gitu loh. Aku mau ngerekord tag videonya dia, ceritanya dia yang kenapa dia udah sembuh gitu ya. Malah Iya, iya. masih belum sempat malahan aku malah nelpon kakak duluan ya. Itu tadi yang kakak bilang, Masya Allah ya, itu adalah suatu rezeki juga yang tanpa disadari. Tapi ada ininya nggak sih Kak, yang kayak saya rasain tadi yang perut bawah itu yang rasain nggak nyaman? Ada, Ada yang ada, ada. Dan hmm, itu aku curiganya sih apa mungkin dari merek ya Kak, ngaruh ya. Kalau aku sih ngerasain aku merek yang Urdaflak itu nyaman-nyaman aja. Karena aku dulu pernah sharing sama orang, dia pakai obat yang generik itu nggak nyaman. Terus setelah dia nyoba yang paten itu kok nyaman. Emang beda ya, memang sama harga itu nggak bohong ya. Ada yang komen kayak gitu. ini loh Kak, maksudnya yang ininya ngerasain punya punya batu itu yang sakit di bawah situnya gitu, di bawah gitu. Ada Kak. Ada. Tapi ya itu tadi saya bilang, apa faktor dari obat ya gitu loh. Oh iya kali ya Kak. Iya, Mm-mm, iya ya, tergantung kali ya Kak. mm-mm. Aku Iya benar. ingat ada yang pernah sharing seperti itu. Hmm, 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 hmm. Oke, baik. Ya Allah, terima kasih banget Kakak. Semoga sehat selalu ya Kak. Amin, sama kakak juga ya. Semangat terus, semoga sehat selalu, terus segera bersih dari batu empedu dan aku tunggu nih kita Iya, baik. sharing-sharingnya lagi yang setelah bersih dari batu empedu. Ya, amin ya Kak. Kakak yakin banget ya saya semoga Ya, doain. harus yakin dong. Aku tunggu kabar baiknya. Nanti kita ketemu lagi di sharing kalau udah sembuh ya dari batu empedu. Iya, iya. Gimana? Amin Allah. Kabul. Iya Kak, siap. Siap. Semangat terus pokoknya. Selama tidak pernah ngeluh, nggak ada keluhan, udah disyukurin. Iya, iya Sisanya, benar. sisanya tugasnya hanya berusaha dan ikhtiar, Iya benar, iya Kak. ya kan? Jadi jadi intinya dihindari dulu kali yang santan itu ya Kak. Santan sama Betul. berlemak aja sih. Mau Iya, makan apa aja penting santan sama yang berlemak. betul. Yang berkolesterol hindari. Dan ada beberapa buah-buahan yang bagus untuk batu empedu dan tidak baik untuk batu empedu. Itu ada di video Oh, aku juga sudah ada. Jadi banyak-banyak nyari tahu makanan dan minuman atau buah-buahan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh penderita batu empedu. oh ada buah-buahan ada yang nggak boleh ya Kak? Ada banyak cari sharing, cari cari apa? Cari ilmunya itu nggak hanya sampai di sini aja, Kak. Sering-sering aja
Tadi yang seperti aku bilang, kalau ada waktu, kakak ada waktunya malam, atau lagi nyuci piring ya, pas lagi nggak ribut, kakak puterin tuh YouTube sambil cuci piring, sambil dengerin, gitu. Itu yang aku lakuin juga dulu kayak gitu. Iya Banyak iya iya benar. banyak cari inspirasi, banyak cari motivasi, itu Kak. Terus yang katanya pakai rimpang-rimpangan itu ada loh kak yang sembuh juga, yang pengalaman sembuh dari itu pakai rimpang-rimpangan gitu kayak ya rimpang gitu. Itu benar nggak sih kak? Aku nggak tahu. Rimpang apa ya? Ya kayak jahe, apa, Oh, lengkuas, kayak gitu, kunyit oh, gitu, iya. rimpangan. Cuman kan yang tadi aku bilang, kata dokter kalau herbal itu lama prosesnya. Beda sama obat paten. Jadi Hmm, boleh-boleh aja, tapi harus sabar namanya herbal. iya benar. Oke deh kak, iya baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti nanti kita apa namanya? Saya tanya-tanya lagi ke kakak. Boleh. Pasti 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 saya nanti nanya-nanya soalnya kak. Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Karena yang memang nggak cukup ditanyain ini terus nanti inget terus. Enggak. Pasti Ya makanya, berulang-ulang nanya, iya kan? iya makanya kakak jangan bosen ya nanti kalau saya banyak nanya. Enggak, aku nggak bosen. Cuman kadang aku nggak enak aja kalau nggak langsung dibalas. Iya benar. Iya, saya maklumin kok, soalnya pasti yang DM kakak banyak. Iya, kadang aku mual sendiri udah baca. Iya, iya bener kak. Emang gitu. Saya juga kadang-kadang kalau kelamaan buka HP juga kadang begitu. Mm-mm. Oke deh, Kak. Kita udah 2 jam, Masya Allah. Nggak tahu nih, nanti videonya bisa diedit kurang dari sejam apa enggak nih? Iya. Iya, terima kasih banyak ya kak. Ya Allah. Iya, sama-sama, Kak. Sehat selalu ya, semangat. Dadah. Iya kak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini durasi kotornya udah sampai 2 jam loh guys. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya nontonnya. Kalau kalian bosen dengan durasi yang panjang, kalian bisa nontonnya itu kalau ada waktu senggang ya. Misalkan lagi mau tidur atau lagi cuci piring, lagi apa ya duduk-duduk, didengerin aja tuh videonya. Oke guys, aku doain yang nonton video ini sampai habis ya selalu bahagia selalu, umur panjang, segera bersih dari batu empedu atau segala penyakit yang lagi dideritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik tombol loncengnya juga ya guys, supaya nggak kehilangan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Kalau kalian ada yang mau telepon-teleponan, sharing-sharing sama aku soal Batu Empedu, kalian bisa DM, ceritain singkat apa yang kalian rasain, dan tinggalin nomor HP. Kalau udah waktunya, aku nanti tiba-tiba telepon ya guys. Dan kita langsung tag video sambil curhat-curhat Batu Empedu. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.